Selamat datang di channel MGMP Sejarah Kabupaten Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi bab 2, yaitu pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Next. Sedangkan yang akan dipelajarinya yaitu untuk pertemuan sekarang khusus mengenai pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Sedangkan yang bagian lainnya itu nanti di pertemuan berikutnya. Next. Nah, seperti kalian tahu dan semuanya tahu, peristiwa pemikiran dan peristiwa penting di Eropa itu adalah yang akan dibahas mengenai abad ke-15. Nah, abad ke-15 ini adalah merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa. Kenapa? Karena pada zaman tersebut masyarakat Eropa itu adalah terbebas dari zaman ke-8 atau yang disebut dengan Dark Age. Nah, di sini masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai pendidikan hingga melahirkan berbagai pemikiran seperti Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya secara rinci, saya akan mencoba untuk menjelaskan arti harfiah dari masing-masing istilah tersebut. Nah, yang pertama misalkan Renaissance, karena ini dari bahasa Prancis maka dibacanya Renaissance. Nah, Renaissance ini adalah terjadi pada abad ke-14 dan ke-17. Apa itu Renaissance? Renaissance itu adalah peralihan suatu abad atau suatu zaman, ya, dari zaman pertengahan ke zaman modern. Nah, di sini maksudnya zaman pertengahan dianggap zaman ke-8, kemudian beralih ke zaman modern. Nah, untuk berikutnya, apa itu merkantilisme? Merkantilisme itu adalah terjadi pada abad ke-16 dan 18. Sedangkan apa itu arti merkantilisme? Merkantilisme itu adalah suatu kemakmuran negara hanya bisa ditentukan oleh banyaknya modal atau aset di suatu negara tersebut. Jadi artinya merkantilisme itu adalah apabila suatu negara kaya, maka makmurlah negara tersebut. Nah, untuk berikutnya kita bahas apa itu reformasi gereja. Reformasi gereja adalah suatu zaman di mana terjadinya perubahan secara cepat dalam bidang keagamaan. Nah, ini kenapa terjadi perubahan secara cepat atau reformasi? Karena pada waktu itu gereja, ya khususnya adalah ajaran agama Katolik, melakukan suatu kesalahan-kesalahan. Jadi mendominasi keadaan. Pihak gereja itu mendominasi bidang politik dan bidang agama, sehingga terjadilah reformasi. Nah, yang berikutnya adalah Aufklärung. Aufklärung itu terjadi kurang lebih antara tahun 1685 sampai 1815. Apa itu arti Aufklärung? Aufklärung itu artinya adalah abad pencerahan. Nah, jadi abad pencerahan. Setelah munculnya abad ke-8 maka muncullah abad pencerahan. Kemudian yang terakhir adalah revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Suatu zaman terjadinya perubahan, ya, secara cepat dari bidang industri atau khususnya dalam bidang industri dari proses produksi tradisional menjadi modern. Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat istilah-istilah tersebut, kita akan lebih jauh untuk menjelaskan mengenai materi-materi
yang barusan saya jelaskan. Tapi dalam pertemuan ini saya akan membahas rinci, ya, dari mulai Renaissance sampai revolusi industri. Next, kita lanjut membahas secara rinci Renaissance. Nah, Renaissance seperti halnya tadi diketahui artinya adalah peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Nah, di sini kenapa terjadi peralihan? Nah, di sini kenapa terjadi peralihan? Karena di sini ada perubahan aktivitas gereja. Yang pertama, ini perubahan aktivitas gereja. Nah, perubahan aktivitas gereja itu menimbulkan apa istilahnya terjadi perubahan. Kenapa? Karena gereja mendominasi segalanya, yaitu mendominasi dalam bidang pemerintahan dan agama, sehingga ada satu kelompok tertentu yang tidak puas. Nah, maka terjadilah yang disebut dengan Renaissance. Kemudian yang berikutnya adalah kemunculan kota-kota dagang yang makmur. Nah, di sini akan timbullah pemikiran-pemikiran yang modern. Yang berikutnya mengenai Renaissance itu akan muncullah materi pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Nah, jadi pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance itu apa saja? Yang pertama adalah filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Nah, jadi pihak gereja itu menyatakan diri memang sebagai apa? Superpower, merupakan kekuatan, tetapi di hal-hal tertentu itu tidak mampu menjawab. Gitu. Termasuk salah satu contohnya misalkan masalah bentuk bumi. Menurut gereja bentuk bumi itu adalah berbentuk seperti tikar, sedangkan menurut orang-orang ilmuwan bahwa bumi itu adalah berbentuk bulat. Nah, sehingga terjadilah penelitian. Nah, maka akhirnya terjawablah setelah Christophorus Columbus, Magellan dan Elcano itu melakukan ekspedisi, terjawablah sudah bahwa dunia itu adalah ternyata berbentuk bulat. Nah, yang berikutnya adalah kebudayaan Yunani dan Romawi kuno itu lebih mempercayai ajaran pemikiran. Nah, jadi kenapa terjadi perubahan Renaissance? Karena pada awalnya gereja itu adalah tidak menghargai perbedaan pemikiran. Ternyata pada saat munculnya kebudayaan Yunani dan Romawi, perbedaan pemikiran itu dihargai, maka muncullah Renaissance. Berpengaruh terhadap penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan. Selain itu juga muncul seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Dürer, Bruegel, Botticelli dan lain-lain. Nah, jadi inilah bahasan mengenai Renaissance. Jadi Renaissance itu adalah perubahan dari abad pertengahan ke abad modern, artinya perubahan dari zaman yang tadinya di abad pertengahan dikuasai oleh gereja, kemudian setelah muncul budaya Yunani dan Romawi terjadilah perubahan, maka itulah yang disebut dengan Renaissance. Lanjut, next. Yang berikutnya adalah merkantilisme. Merkantilisme itu secara rinci akan dibahas, berasal dari kata mersan yang berarti adalah pedagang. Nah, jadi intinya merkantilisme itu adalah berhubungan dengan perdagangan. Kenapa berhubungan dengan perdagangan? Karena nanti zaman merkantilisme adalah suatu zaman di mana suatu negara dipandang maju itu akibat banyaknya kekayaan di suatu negara tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai merkantilisme itu apa saja yang dilakukan pada zaman merkantilisme supaya suatu negara itu dinyatakan negara maju, ya. Yang pertama adalah mengumpulkan emas dan perak atau yang disebut dengan logam mulia. Nah, kenapa harus mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya? Karena tadi dikatakan pengertian merkantilisme adalah suatu negara dikatakan maju
apabila mampu mengumpulkan kekayaan yang banyak, termasuk adanya atau banyaknya menyimpan logam mulia atau emas dan perak. Nah, jadi di sini logam mulia, emas dan perak itu dijadikan sebagai ukuran standar kekayaan. Nanti seandainya suatu negara itu banyak mengumpulkan logam mulia, maka negara tersebut itu adalah sebagai penguasa ekonomi. Nah, sebagai penguasa ekonomi. Nah, kemudian masuk ke manakah yang saya jelaskan barusan? Itu adalah merupakan ciri-ciri daripada negara yang maju dalam masa merkantilisme. Lanjut. Yang berikutnya adalah reformasi gereja. Nah, di sini yang dimaksud dengan reformasi gereja adalah suatu zaman di mana kembali kepada ajaran yang lurus. Kenapa dikatakan kembali ke zaman yang lurus pada zaman reformasi gereja? Karena pada masa ini gereja terutama yang ajaran Katolik itu adalah banyak terjadi penyimpangan. Nah, sehingga nanti terjadilah yang disebut reformasi. Sedangkan kalian tahu bahwa arti reformasi itu adalah perubahan secara cepat. Nah, di sini yang dimaksud perubahan secara cepat dalam gereja adalah terjadi perubahan secara cepat dalam gereja karena gereja dianggap menyimpang, terutama dalam ajaran Katolik. Nah, maka terjadilah reformasi. Siapakah yang melakukan reformasi dalam reformasi gereja? Pertama, Martin Luther. Kemudian yang kedua adalah Uriah Zwingli. Yang berikutnya adalah John Calvin. Nah, kemudian kenapa terjadi reformasi gereja? Nah, tadi sekilas oleh saya telah dijelaskan, tetapi kita bahas lebih rinci lagi yang ada di PowerPoint. Faktor penyebab reformasi gereja itu disebabkan pertama karena ada penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik yang tadi saya sebutkan, seperti penjualan surat al-fat, surat pengampunan dosa. Nah, itu surat pengampunan dosa itu nanti dimanfaatkan oleh kaum Kristen Katolik melakukan suatu dosa kecil bahkan besar. Kenapa dia berani melakukan hal tersebut? Karena ada surat pengampunan dosa. Nah, itu nanti dianggap sesat, sehingga Martin, Uriah, John Calvin itu adalah melakukan reformasi. Yang kedua, faktor penyebabnya adalah perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab. Nah, yang berikutnya adalah Paulus mempunyai kekuasaan besar yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja yang menuju pada perselisihan. Nah, di poin ketiga, di sini dikatakan pada zaman kenapa terjadi reformasi gereja. Nah, di poin ketiga itu adalah Paulus itu kan seorang pemimpin agama, merangkap kekuasaannya selain pemimpin agama juga adalah pemimpin pemerintahan. Jadi merangkap antara agama dan politik, sehingga ketiga orang tokoh tersebut, Martin, Uriah, John Calvin itu tidak puas, sehingga nanti memancing masyarakat di Eropa itu adalah untuk melakukan demo besar-besaran. Maka terjadilah reformasi gereja. Next. Nah, yang berikutnya adalah Aufklärung. Apa itu Aufklärung? Arti Aufklärung itu ini dari bahasa Prancis, itu adalah abad pencerahan. Nah, jadi di sini bahasan ini semuanya adalah dari abad ke-8 ke abad pencerahan. Abad ke-8 kesimpulannya itu adalah abad pertengahan. Nah, abad pencerahan itu adalah suatu perubahan besar. Nah, di sini pada zaman Aufklärung, apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Aufklärung itu adalah diantaranya menyuarakan gerakan pembaharuan agar manusia terbebas dari tekanan dogma gereja. Apa itu dogma? Dogma itu adalah aturan, keputusan daripada gereja. Jadi gereja itu tadi saya katakan adalah berkuasa dalam bidang agama, juga berkuasa dalam bidang politik. Jadi kata-kata daripada orang gereja itu seperti hanya Tuhan.
larut itu juga terjadi. Nah di sini karena gereja menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja. Nah jadi sekali lagi berarti di sini masyarakat Eropa saat itu adalah sudah tidak klop dan cocok dengan pihak gereja. Kemudian siapakah tokoh daripada Auk-larung? Itu adalah Immanuel Kant. Nah kemudian apakah kalimat yang diungkap oleh Immanuel Kant sehingga terkenal dengan gerakan Auk-larung? Itu adalah sebagai zaman baru atau zaman pencerahan. Nah mungkin itu adalah dari penjelasan Auk-larung. Nanti untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ya, dan ada penugasan. Kemudian kalian bisa mengerjakan, nanti bisa langsung print out atau lewat metode tertentu, misalkan lewat 10 gig kirim ke Bapak dan tugas yang lainnya. Lanjut, yang terakhir. Yang terakhir adalah revolusi industri. Nah di sini apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi itu adalah perubahan, ya perubahan. Sedangkan industri itu adalah proses produksi. Nah, jadi yang dimaksud revolusi industri itu adalah perubahan. Nah, di sini perubahan bisa termasuk secara cepat dari proses industri pembuatan sesuatu barang dari yang proses cara tradisional menjadi modern. Nah di sini dalam prakteknya revolusi industri itu adalah suatu fenomena atau kejadian bagaimana, yaitu kejadian mengubah kegiatan industri. Nah, mengubah kegiatan industri itu maksudnya bagaimana? Yang tadinya proses produksi di Eropa itu adalah menggunakan tangan manusia, kemudian setelah timbulnya revolusi industri, semuanya adalah dilakukan dengan menggunakan sistem mesin. Kemudian revolusi industri ini terjadi di mana awalnya? Nah, terjadinya di Inggris. Nah, industri apa yang pertama kali terjadi di Inggris? Itu adalah tekstil. Nah, industri tekstil yang berhubungan dengan garment. Kemudian revolusi industri itu berkembang di negara Eropa. Di Eropa, ya, yang ditandai dengan penemuan berbagai teknologi. Jadi, selain di Inggris itu akan menyebar ke negara-negara lain, Eropa, termasuk Amerika, ya. Nah jadi inilah materi yang terakhir dalam pertemuan sekarang, yaitu revolusi industri. Nah jadi kesimpulannya dari materi ini adalah daripada judul. Kesimpulan dari materi ini, dari materi bab 2 adalah pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting Eropa serta pembangunan Indonesia adalah yang pertama yaitu munculnya gerakan Renaissance, berikutnya adalah merkantilisme, berikutnya reformasi gereja, berikutnya adalah Auk-larung, dan terakhir adalah revolusi industri. Jadi semuanya itu adalah hampir terjadi pada abad pertengahan yang menunjukkan abad ke-8, kemudian menjadi abad pencerahan. Nah kemudian di sini apa pengaruhnya terakhir, apa pengaruhnya bagi bangsa Indonesia? Pada saat munculnya pemikiran-pemikiran baru tersebut, itu pengaruhnya bagi Indonesia khususnya dan Asia Tenggara adalah banyak sekali. Itu adalah muncul di Indonesia itu adalah muncul pemikiran-pemikiran baru juga, karena di Indonesia itu pada abad-abad tersebut, di abad-abad pertengahan kita sedang dijajah oleh bangsa Eropa. Nah sehingga dengan adanya pemikiran-pemikiran baru tersebut, bangsa Indonesia istilahnya adalah menggeliat, tidak tidur, kemudian tidak takut, muncul pemikiran baru untuk melakukan perlawanan, termasuk dampak dari revolusi industri. Di Indonesia juga terjadi perubahan. Nah, terjadi perubahan dari sistem produksi tradisional menjadi modern. Cuma sayangnya waktu itu Indonesia masih atau sedang dijajah oleh bangsa Eropa. Tapi ada hikmahnya, Indonesia yang tadinya tidak mengenal baju, misalkan, dan alat-alat lain bisa mengenal alat-alat tersebut menjadi modern.
Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan yang sekarang. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi saya dan kalian semua. Ya, kalau ada pertanyaan silakan, dan kalau tidak saya tutup. Sekali lagi kalian simak, dan dalam pertemuan berikutnya kalian silakan buatkan pertanyaan khusus untuk materi ini apabila ada yang belum jelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.